dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami Ibu-Ibu KWJ GKJ Pajang Makam Haji datang dalam kerinduan akan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar dapat kami hayati, dan firman itu menguatkan iman kami, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini kami beri tema melatih diri dalam kesabaran. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 32, Tuhan berfirman, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di zaman sekarang ini, semua orang menyukai segala sesuatu yang serba instan. Dalam hal makanan saja, orang lebih suka makanan yang cepat saji atau yang instan daripada repot-repot untuk memasak. Dalam hal bekerja, ingin cepat mendapat pekerjaan yang bagus, mendapat gaji yang besar, ingin cepat naik pangkat, dan sebagainya. Apa-apa maunya serba instan. Kalau bisa tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasakan beratnya suatu proses. Sungguh tidak banyak menemukan orang-orang yang punya kesabaran untuk menunggu, kesabaran untuk menjalani proses. Punya kesabaran adalah sebuah ujian iman. Saat dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit, adakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan dari Tuhan? Ataukah kita kehilangan kesabaran, lalu berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan lain? Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Bersabar menghadapi suami yang kasar, bersabar menghadapi istri yang bawel, bersabar menghadapi anak-anak yang nakal. Terlebih lagi, bersabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Bersabar menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup ini. Nabi Habakuk menguatkan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Baca dari kitab Habakuk 2 ayat yang ketiga. Ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis
di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ibu-ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Baca Galatia 5 ayat 22-23. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat dari Tuhan? Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Baca Amsal 15 ayat 18. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Baca Pengkhotbah 10 ayat 4. Menanti sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan dan membutuhkan kesabaran ekstra. Oleh sebab itu, kita perlu melatih diri bagaimana menjadi orang yang sabar di segala situasi. Saul karena mengalami ketakutan saat melihat tentara Palestina, tak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Lalu lari mencari pertolongan kepada arwah. Dalam 1 Samuel 28 ayat 4-7. Bukankah tidak sedikit orang Kristen yang berlaku demikian? Tidak sabar menunggu waktu Tuhan bertindak. Kita pun lari mencari pertolongan lain. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang sabar? Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu, bersabarlah menanti Dia bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa melatih diri dalam kesabaran. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bersabar dalam setiap persoalan dan bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Ampunilah jika ada dosa di dalam kami menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.